Hai Nakama, One Piece Update baik lagi nih, dan di video kali ini kita akan melanjutkan sebuah posi bersama Fajri di sini guys ya, di sini. Gua di Oke, sebelah kanan. kita langsung saja menuju ke poin pertama kita ya Fajri. Di sini kita akan membahas tentang judulnya dulu ya. Judul chapter ke-994 adalah Namaku yang lain adalah Yamato. Namaku yang lain adalah Yamato. Betul nggak sih namanya begitu? Apa judulnya kayak begitu? Klarifikasi dulu nih. Jadi itu Sposi kali ini kita ada dua sumber, satu dari yang forum luar negeri, satu lagi dari forum yang Indonesia. Yang di luar negeri itu sebenarnya kalau diartiin secara bahasa Indonesia sama, my other name is Yamato. Cuman yang di sini tuh yang gua tangkep tuh ya, yang maksudnya dari judul tersebut tuh kan, ingat nggak sih Nakama, Yamato tuh belum pernah mengenalkan dirinya secara dirinya gitu. Dia pas muncul tuh langsung ngasih tahu gua Oden gitu. Jadi menurut gua di sini tuh nanti bakalan si Yamato baru bilang nama gua Yamato bukan Oden gitu. Ya sih, baru memperkenalkan diri secara sesungguhnya gitu, as a person, bukan cloningan Oden. Iya. Dan gua ngerasa sih ini bakal ada kocak-kocak ya sih harusnya ya ketika dia kasih tahu nama dia Yamato ya. Dan memang dibuat seperti itu sih antara Yamato dengan si anaknya si Oden ini. Oke, ya, kita lanjut ke poin berikutnya nih ya. Poin berikutnya itu adalah Kinemon menggunakan teknik Kitsunebe Ryu untuk menutup luka lengan Kiku. Wah, mantep ya. Ternyata si Kinemon ini bisa diandalkan ya. Bisa bantu temannya ini. Ternyata Kiku masih bisa diselamatkan. Gimana nih, Jiri? Emang Kitsunebe itu apa sih artinya? Maksudnya Kitsunebe Ryu itu apa sih? Kitsunebe Ryu itu kalau yang gue tahu guys ya, Ryu itu artinya teknik berpedang, dan kalau Kitsunebe itu ya rubah. Jadi gue juga pernah lihat fakta-fakta atau mitologi gitu ya, mitologi dari Jepang sana tentang Kitsunebe. Dan Kitsunebe ini emang kemampuannya bisa menggunakan regenerasi gitu ya. Tapi regenerasinya juga nggak sampai yang mungkin yang wah banget gitu, yang sampai tangannya tiba-tiba tumbuh lagi, nggak. Cuma ya harusnya bisa menyembuhkan lah ya. Oh, mirip apinya mitologi Phoenix berarti ya? Kan mirip. Mitologi Phoenix tahu gue bisa regenerasi juga jatuhnya. Oke. Berarti gue ngerti sekarang. Jadi tuh seingat gue ya Nakama, si Kinemon ini julukannya tuh rubah api, dan mungkin teknik berpedangnya ini yang Kitsunebe Ryu itu maksudnya dari representasi julukannya si Kinemon yang namanya Kinemon kalau nggak salah, rubah api julukannya. Oh gitu. Jadi Kitsunebe itu artinya itu. Oke. Iya, rubah. Harusnya sih kemampuan ini ya kemampuan regenerasi ya. Jadi dia bisa emang benar-benar menutup luka ya. Ini mungkin kalau dibilang menutup luka mungkin kurang kali. Harusnya tuh bukan menutup luka tapi menyembuhkan luka walaupun tidak sampai dia numbuhin tangan gitu ya. Ya nutup luka oke lah ya harusnya. Terus berarti hanya sekedar memberhentikan pendarahan kali ya. Ya, memberhentikan pendarahannya ya, karena itu kan kepotong, tangannya parah kemarin kan. Iya betul, parah banget sih kemarin. Agak horor ya kemarin. Agak horor emang. Sebenarnya. Terus kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Kaido mengatakan ia selalu menyukai samurai dan kematian sebagai seorang pria. Ini maksudnya apa nih? Jadi ini jelaskan tolong nih ya, maksudnya apa ini? Ada kata-kata kayak begitu. Di sini tuh gue sebenarnya agak bingung karena kan spoiler ini gue yang dapetin dari dua forum yang berbeda, dan kalau misalkan dari versi bahasa Inggrisnya tuh dia kata yang nulisnya, Kaido talks about how death is completion of a man and return to human form. Kalau dari yang bahasa Inggrisnya, dan di sini tuh artinya tuh Kaido bilang kalau misalkan kematian itu bentuk penyempurnaan dari seorang pria. Jadi kayak tujuan terakhir seorang pria itu pasti kematian gitu. Dan dia langsung lagi ngomong gitu sambil balik ke tubuh manusianya lagi. Di situ sih maksudnya artinya. Dan gue juga bingung sih kenapa ini yang di bahasa Indonesia bilang Kaido menyukai samurai. Jadi sebenarnya nggak tahu nih Nakama yang mana yang benar. Cuman nanti kita tunggu aja. Yang pasti nanti Kaido kita bakal lihat dia bertarung dalam mode human-nya lagi kayaknya, karena kan di situ ditekankan Kaido balik ke bentuk manusia. Iya betul. Oke.
Berarti poin ini jelas guys ya. Lalu poin selanjutnya itu Luffy, Sanji, dan Jinbe bertemu dengan beberapa musuh, tetapi mereka berhasil mengalahkannya. Musuh apa nih kira-kira, Jiri? Oh iya nih, kalau di apa ya, yang bahasa Indonesia nggak ada musuhnya, tapi kalau di bahasa Inggris dikasih tahu musuhnya itu pengguna smile jerapah, pengguna smile ayam. Jadi makin absurd nih nakama nih. Jadi bentuk-bentuk pengguna smile makin absurd sepertinya. Mungkin kalau yang jerapah mirip-mirip kayak kaku mungkin ya, tapi nggak Oh tahu. iya ya, Siapa tahu. tiba-tiba tangannya jadi jerapah doang gitu sama kayak yang kemarin jadi King Kong. Iya ya, aneh ntar dia apa kalau misalkan apa kaki salah satu kaki jadi jerapah, kepanjangan anjir. Kakinya jerapah, bisa jadi lehernya doang panjang ya nggak tahu lah. Pokoknya kan yang kita tahu tuh pengguna smile nggak akan bisa sesempurna pengguna Zoan pada umumnya gitu, karena hanya bagian-bagian tubuhnya saja yang akan berubah. Kalau nggak salah sih ya, setiap pengguna smile itu FY ini setiap pengguna smile itu di bagian tubuh yang akan bisa berubah jadi hewannya, itu bagian hewannya itu kayak ada tato-tato gitu mirip segelnya Orochimaru kalau nggak salah lihat ya. Nanti coba nanti gua kasih lihat gambarnya di video. Kayak ada tato-tato Orochimaru gitu kayak segel. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin selanjutnya, itu adalah peluru Queen menginfeksi termasuk musuh dan juga sekutu. Wah, ini keren juga sih. Kemarin sih mereka terlihat saling menyerang satu sama lain ya, emang kalau sekutunya si Queen sendiri ya. Tapi kalau dia menyerang musuh kayak kita belum melihat nih di Jiri ya. Kemarin tuh kemarin udah ada Dris, belum nyerang tapi baru ngejar-ngejar karena baru ngejar-ngejar. udah berubah jadi Oninya, dia langsung ngejar-ngejar ke semuanya dan langsung buyar gitu kayak buyar gitu, takutan lari kemana-mana semuanya pas ada si Oninya ini. Dan yang menarik di sini benar kayak kata si Andres kemarin tuh, kalau nakama ingat dia bilang kan, si Andres bilang kalau misalkan bisa jadi bumerang buat tubuhnya Kaido karena ya ini menginfeksi sekutunya juga, sama jadi kayak orang gila, kayak zombie gitu, zombie apocalypse. Terus di sini Chopper juga tiba-tiba meyakini ya bahwa Queen pasti juga punya penawarnya katanya gitu ya. Terus ternyata katanya si Queen ini memberikan penawarnya kepada Apo, yang mengatakan kepada Apo jika musuh merebut itu Queen akan membunuhnya. Apakah benar ini ya? Tertanya si Fajri. Jadi ini menarik di sini tuh, balik lagi sepertinya ada pengertian kata yang sedikit berbeda. Soalnya di yang bahasa Inggris tuh yang gue baca, Queen memberikan Apo antibodinya dan itu buat jaga-jaga kalau si Apo terserang atau terinfeksi juga daripada si Oni-Oninya. Karena yang kita tahu Apo ini aset yang cukup berharga ya untuk bajak laut binatang buas. Ya, betul. Kalau kalian ingat tuh, Apo pernah mengendalikan atau memanggil para numbers. Jadi mungkin Apo bisa jadi salah satu kuncinya nanti numbers bangkit lagi, dikasih melodi penyemangat atau gimana. Jadi penting si Apo ini sih sepertinya. Iya, karena emang aneh aja gitu, kenapa tiba-tiba Queen mau melindungi si Apo gitu kan, padahal Apo itu kayak nyusahin gitu kan selama ini ya. Tapi dia ada manfaatnya di kemampuan buah iblisnya itu. Iya. Terus di sini katanya si Chopper ngejar dia juga ya. Iya. Ngomong-ngomong penawar nih. Jadi seingat gue lagi waktu di ceritanya pas Udon, si salah satu headliner bilang juga kalau Queen menyediakan penawarnya juga untuk obatnya. Nah, kali ini si Chopper nih maksudnya untuk kalau misalkan dia bisa tahu itu obatnya kayak gimana, penawarnya kayak gimana, nanti dia bisa diduplikasi lagi sama kayak di Udon. Jadi itu penting sih. Kalau bedanya kalau lagi waktu di Udon kan nggak ada lawan-lawan yang kuat ya. Kalau di sini lawannya nih kuat-kuat semua. Kalau waktu di Udon lawannya cuma para pengguna tahanan sih. Sama tahanan. Jadi ya cecunguk lah ya. Maksudnya nggak bukan masalah buat Chopper dan kawan-kawan lagi waktu itu. Jadi kalau yang di sini nih menariknya nih, gimana caranya si Chopper bisa merebut penawarnya itu dan dari si Apo. bisa
menduplikasinya itu menarik sih. Nanti kita tunggu sih. Yang pasti si Chopper tuh bakal berantem sih di sini kayaknya ya. Cuman nggak bakal sendirian karena kan banyak juga yang topi jerami. Sip, kalau gitu kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Ada di sini Yamato menghadang serangan Yamato menghadang serangan kepada Momonosuke dengan tubuhnya. Oh, maksudnya dia menghadang serangan yang ke arah Momonosuke dengan tubuhnya. Wah, hebat juga dong dia. Serangan seperti apa ya jadi kira-kira? Maksudnya serangan pedang kah atau serangan tinju kah? Kalau menurut gue sih berbagai macam jenis serangan ya. Karena yang terakhir kita lihat tuh Yamato. Oh ya, Shinobu semuanya diserang gitu ya kemarin ya. Iya, berhadapan dengan segerombolan Smile, terus ada si Sasakinya juga. Dan menurut gue sih itu serangannya pasti cukup ekstrim ya, karena banyak orang juga di situ. Kemarin sih terakhir kita lihat ada tebasan pedang, lemparan kampak, ada yang panah ya. Kan, yang kita lihat tuh yang nembakin si Shinobu pasang badan buat melindungi Momonosuke. Nah sekarang sih nih giliran si Yamato nih yang beraksi nih. Jadi kan kemarin kita juga bersotoy ria kalau misalkan Yamato akan melawan mereka semuanya, tapi nanti bakal ada yang ngebantu juga sih. Yang bantu juga ya. Tahu nih. Terus tapi belum pasti juga. Di sini dia bilang Yamato mengalahkan pasukan Sasaki katanya. Momonosuke lalu bertanya kenapa ia menyebut nama ayahnya. Terus Yamato langsung mengatakan katanya nama lainku adalah Yamato dan aku siap mati untukmu. Oh, jadi itu kata-kata jadi ternyata jadi judul itu terbuat dari kata-kata yang diucapkan sama si Yamato. Iya betul. Jadi tuh di sini juga yang bahasa Inggris dia bilang Yamato ngalahin semuanya yang pengguna smile-nya. Jadi kita setidaknya kita bisa tahu nih level kekuatannya Yamato sepertinya sudah selevel dengan kru Mugiwara yang lainnya dan juga mungkin selevel di atas sedikit di atas si para Tobirobo kayaknya sih. Jadi levelnya Yamato ya mungkin sekitar Sanji lah kekuatannya lah ya, Sanji atau Zoro Sanji gitu ya. Kalau Zoro enggak sih, menurut gue Zoro tuh sama Jinbe tuh udah cukup lebih dewa gitu ya. Lebih dewa. Oke lah. Kayak gitu sih. Kita lihat ya nanti aksi Yamato apakah dia benar-benar siap mati untuk si Momonosuke. Seperti apakah nanti serangan yang diberikan sama Yamato kepada kawan-kawannya Sasaki nanti guys. Kita lihat aja, kita tunggu saja. Thank you buat semuanya yang sudah nonton Sposi kita kali ini dan sampai jumpa di review berikutnya. Oke, thank you. Kita di sini mau kasih tahu kepada kalian, jadi kalian jangan terlalu percaya dengan yang kita sampaikan di sini guys ya. Karena ini sekali lagi cuma spoiler atau kabar burung yang belum tentu benar-benar terjadi. Jadi kalau misalkan kalian mau ingin pastinya, kalian harus lihat lagi nanti di chapter yang rilis ya. Tanggal berapa sih rilisnya? Kalau yang resmi hari Senin nanti. Oh, resmi hari Senin guys ya. Kalau yang nggak resmi hari Jumat. Oke, kita tunggu saja. Salam nakama.